Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Eric Wiro. Kali ini saya akan membahas mengenai video bagaimana pijat refleksi untuk awet muda dan ayu ya. Jadi pijat refleksi untuk awet muda dan ayu ya. Sebelum kita memulai, kita bisa melakukan yang namanya stretching dulu untuk melakukan peregangan atau pelemasan di otot-otot kaki ini ya teman-teman ya. Nah, fungsinya stretching ini adalah fungsinya kita stretching salah satu adalah melemaskan otot-ototnya, melemaskan hal yang tadinya kulitnya keras menjadi agak lembek, jadi lembek ya, atau untuk pada saat dipijat itu maksimal nanti hasilnya. Jadi tidak keras kakinya ya. Sebelum dipijat juga maka kita balurkan ini setelah dilakukan stretching ya. Setelah dilakukan stretching ini maka kita balurkan dengan minyak olive oil, bisa minyak kelapa ataupun dengan minyak hand body lotion ya, agar kulitnya menjadi lembab, dan juga pada saat nanti dipijat itu teman-teman kulitnya ini tidak lecet teman-teman ya. Oke. Nah, kita langsung aja ya teman-teman ya ke pemijatannya untuk pijat refleksi untuk awet muda dan ayu ini. Yang pertama itu adalah seperti biasa di video-video seperti di video saya sebelumnya, maka sistemnya ada 4, yaitu sistem ginjal, kandung kencing dan saluran kencing, kemudian bagian kepala ya, refleksi bagian kepala, kemudian juga bagian setelah itu sistem metabolisme yang ada di tubuh, dan juga sistem kelenjar ya. Nah, untuk mengetahui daerah-daerah refleksinya adanya di mana aja, nah teman-teman nanti bisa download di link deskripsi, teman-teman bisa download itu. Jadi nanti teman-teman bisa tahu titik-titik area refleksi itu adanya di mana aja di telapak kaki ini. Oke, kita langsung aja untuk menentukan titik ginjal yang pertama ya, yaitu kita biasakan raba di sini ketemu tulang. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, terus kita balik, kita putar begini. Nah, dia tuh ada antara tulang telunjuk dengan tulang tengah. Nah, posisinya ada di sini teman-teman ya. Nah, ini adalah hal yang pertama teman-teman yang kita lakukan. Nah, ini adalah ginjal, titik ginjal. Nah, kemudian kita tentukan titik saluran kencing. Biasanya saya gampangnya begini aja nih. Nah, jadi ini yang saluran kencing ini sejajar dengan ini nih ya, antara telunjuk dengan jempol. Nah, ini sejajar dengan yang tadi dekat tulang ini ya. Nah, ini juga ini di sini untuk saluran kencing ya. Jadi antara kulit ini dengan kulit telapak ya. Oke, lakukan pemijatan di di ginjal ini, ginjal, saluran kencing dan kandung kencing ini selama 5 sampai 10 menit ya. Lakukan pemijatan dengan refleksi seperti ini. Misalkan kita pijat dengan cara seperti ini mijatnya ya teman-teman ya, atau bisa seperti ini, atau juga bisa seperti ini teman-teman ya. Itu macam-macam. Atau misalkan tangan kita atau jari kita belum kuat, bisa digunakan tongkat bantu, yaitu tongkat pijat ya. Nah, setelah melakukan pemijatan selama 5 sampai 10 menit, nah tekanannya itu 1 sampai 2 kilo. Itu kurang lebih kita tekan aja untuk mengetahui. Misalkan timbangan kita tekan begini ya. Nah, itu kalau sudah tertera 1 sampai 2 kilo, maka kita kurang lebih bisa ambil feelingnya dengan kekuatan 1 sampai 2 kilo itu. Nah, 1, 2, 3 ini kita pijat, gunakan hand body lotion ya semuanya ya. Jangan sampai ini nanti lecet gara-gara terpijat, terutama kalau menggunakan tongkat kayu ya teman-teman ya. Nah, setelah ini maka yang kita lakukan adalah kelenjar bawah otak teman-teman. Nah, kelenjar bawah otak itu adanya di sebelah sini teman-teman ya.
Nah, kemudian itu kelenjar otak teman-teman, otak atau kepala ya, otak besar ya. Nah, kemudian otak kecil ya, kemudian saraf trigeminus yang ada di sini di samping teman-teman ya, di samping sisi sini teman-teman nih ya. Nah, ini kita pijat masing-masing 5-10 menit, tekanannya 1-2 kilo ya, 1-2 kilo saja. Kenapa daerah kepala ini? Karena daerah kepala ini yang mengatur seluruh fungsi organ yang ada di tubuh ya, jalannya tubuh, jalannya semuanya itu yang ngatur dia nih ya. Apalagi juga kayak kelenjar di bawah otak atau pituitari ini dia mengatur sistem metabolisme organ yang ada di dalam tubuh kita, terutama organ-organ yang diatur oleh sistem kelenjar kelenjar tiroid ya. Nah, ini masing-masing kita pijat kurang lebih ya 1-2 kilo, tapi ini pencetannya satu aja ya, tekanannya satu aja, 5-10 menit. Gunakan hand body lotion ya teman-teman ya. Kemudian kepala ya, otak besar ini juga dia mengatur salah satunya sistem otot ya, sistem itu. Nah, ini juga kelenjar otak kecil ya. Nah, dia mengatur sistem kita pada saat misalkan seperti ngobrol seperti ini, kita berbicara, ini yang ngatur dia nih. Kemudian saraf trigeminus. Nah, ini saraf yang mengatur panca indera teman-teman, adanya di samping jempol bagian dalam ya. Teman-teman nanti bisa lihat di gambarnya yang ada di link deskripsi ya. Setelah teman-teman di bawah ini mengenai sistem yang ada di kepala, maka kita ke sistem kita ke sistem metabolisme teman-teman. Yang pertama yang harus kita pijat itu adalah sistem metabolisme, itu banyak ya, seperti paru-paru, jantung ya. Nah, itu usus besar, lambung, usus 12 jari, pankreas, liver. Nah, itu nanti kita satu-satu ya. Nah, yang kita pertama pijat adalah ini sistemnya ya. Jantung dulu teman-teman. Jantung itu posisinya persis ada di sini nih, sejajar dengan ini teman-teman ya. Dia ada di antara jari manis dengan jari ini. Nah, kurang lebih ini jantung ya teman-teman ya. Nah, ini kita pijat 5-10 menit, cuman tekanannya jangan kencang-kencang teman-teman, 1 kiloan aja ya. Gunakan selalu hand body lotion. Nah, setelah jantung, maka yang kita harus pencet adalah daerah-daerah yang dekat-dekat sini, paru-paru. Nah, paru-paru itu di sebelah sini teman-teman ya, antara jari ini sampai jari ini telunjuk ya, jari manis dengan sampai jari telunjuk, kurang lebih di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kita pijat ya, agar fungsi pernafasan kita bagus ya. Lakukan 5-10 menit, gunakan hand body lotion, bisa menggunakan jari atau menggunakan tongkat bantu ya. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan langsung ke lambung, liver, dan limpa ya. Kita limpanya dulu deh. Nah, untuk limpa ini sejajar dengan ginjal ya teman-teman ya. Kita sejajar dengan ginjal nih teman-teman di sini. Harusnya ini sejajar nih ya. Oh, ini sejajar. Nah, sama limpa. Ya kan, kalau ginjal kan ini kan begini, manjang gini. Begini ya. Nah, ini kita pencet 5-10 menit, 1-2 kilo teman-teman, jangan lupa. Nah, kemudian yang kita
pijat lagi adalah daerah lambung, teman-teman. Setelah dari pankreas, setelah dari limpa, kita ke arah lambung. Lambung adanya di sini, teman-teman. Jadi gampangnya begini, ya. Nah ini, nah itu lambung, ya. Lambung, kemudian daerah usus 12 jari dan pankreas ya teman-teman ya. Jadi lambung, pankreas dan usus 12 jari ini jadi satu karena dia bertumpuk begini ya posisinya ya. Ya, jadi bertumpuk begini. Maka kita pijatnya langsung aja. 5 sampai 10 menit semuanya pakai hand body teman-teman. Jangan lupa nggak pegang. Nah, ini usus 12 jari supaya usus kita bersih, jadi penyerapan vitamin dan mineral apapun yang kita makan nanti gampang ya, lebih cepat. Dan pankreas, kita tahu bahwa pankreas mengatur kadar gula yang ada di dalam darah salah satunya. Jadi ini fungsinya sangat-sangat amat vital. Kemudian lambung kita ketahui itu salah satu organ yang sangat vital di tubuh kita, terutama yang terkait dengan kesehatan ya teman-teman ya. Nah kemudian setelah itu pankreas, liver, limpa, lambung. Nah untuk livernya itu adanya nanti di sebelah kanan teman-teman. Jadi nanti posisinya di sini nih. Jadi sampingnya ginjal juga, tapi adanya di sini ya. Tapi adanya di sebelah kanan untuk liver posisinya. Nanti saya kasih gambaran ya. Nah kita lanjut dulu. Setelah itu yang harus kita pijat adalah sistem usus besar transversus usus besar kecil. Usus kecil ya teman-teman ya. Usus besar transversus itu adanya di sini teman-teman. Persis dia melintang dari dalam sini, di bawahnya antara ginjal dan pankreas. Itu begini teman-teman. Dia lurus. Nah, ini usus besar transversus. Nah, usus besar kecilnya itu ada, kita pencet dulu ya. Jadi ini karena dia panjang nih ya, pencetannya juga tetap 5 sampai 10 menit, 1 sampai 2 kilo. Nah, karena dia udah panjang ini kita pencet begini. Sambil diurut aja terus. Ntar kita lihat, misalkan bila ada yang sakit daerah situ ya itu kita pijat terus ya. Nah, untuk usus kecil, ini daerahnya segini teman-teman nih. Nah, ini kurang lebih segini nih. Ini usus kecil nih semua nih daerahnya. Nah, ini kita pijat, tetap gunakan hand body lotion supaya nggak lecet ya. Nah, setelah usus besar transversus dan usus kecil, maka kita beralih ke sistem kelenjar teman-teman. Nah, sistem kelenjar yang pertama itu adalah kita lakukan yang di sini, kelenjar adrenal. Dia yang mengatur hormon seksual, yang mengatur hormon yang berkaitan dengan tekanan darah ya, berkaitan dengan tekanan darah. Kelenjar ini juga berkaitan untuk pelumas olinya jantung ya, kelenjar adrenal ini ya. Kita pijat seperti ini, jangan lari-larian. Makanya biasanya kalau udah biasa ini ginjal dengan ini langsung jadi satu pijatnya ya. Kelenjar adrenal, kemudian kelenjar di sini nih, kelenjar tiroid teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini jadi coret-coretan teman-teman ya. Nah, ini kita pijat kelenjar tiroid di sisi sini ya teman-teman ya. Dia mengatur sistem metabolisme tubuh. Bila mana ini terlalu aktif, maka orang itu akan kurus, tapi nafsu makannya tinggi. Ya, bila mana ini ditekannya terlalu pelan, maka orang itu akan
akan menjadi gemuk. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini kelenjar paratiroid yang ada di sini, teman-teman. Ya, antara sendi ini dengan sendi ini. Nah, ini ada gini. Ini kita tekan peras, dia mengatur kadar kalsium yang ada di darah maupun di tulang ya, teman-teman ya. Nah, ini juga yang faktor orang rematik, ini juga faktornya dari sini juga. Rematik, artritis ya, atau persendian yang berkaitan dengan tulang. Nah, ini dia faktornya di sini. Kelenjar ini berpengaruh. Kemudian yang kita pijat itu adalah kelenjar prostat atau rahim. Ya. Kelenjar prostat atau rahim yang ada di posisi sini, teman-teman. Nah, ini kan ada tulang nih. Nah, begitu di tulang ini cekung turun ke bawah. Nah, itu posisinya adanya di situ, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, prostat atau rahim ya. Ini pijat 5-10 menit dengan tekanan yang agak keras ya. Prostat atau rahim. Nah, di sini ntar ada tulang nih. Nah, ini pencet juga tulang yang di sisi sini nih, tulang pertemuan ini ya. Nah, ini. Nah, itu pencet juga. Nah, itu 5-10 menit, 1-2 kilo. Gunakan hand body karena gampang lecet kalau yang ada di punggung. Oke. Nah, selanjutnya kita pencet atau kita pijat adalah kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar reproduksi itu ada dua tempat ya, teman-teman ya. Dia itu testis atau indung telur. Nah, kalau tadi kan kelenjar rahim atau kelenjar prostat. Nah, ini ada testis atau indung telur. Nah, ini posisinya ada persis di tengah tumit ya, teman-teman ya. Ini satu, kemudian ada yang kayak seperti di sini tapi dibaliknya. Di sini ya, teman-teman. Jadi di sini. Nah, ini mata kaki. Nah, ini di belakangnya. Ini posisinya di sini. Nah, yang satunya ada di sebelah sini, teman-teman ya, di pertengahan tumit ya, di pertengahan telapak tumit, bagian tumit. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah yang satunya ada di sebelah sini, teman-teman ya, di pertengahan tumit ya, di pertengahan telapak tumit, bagian tumit. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah sistem yang keempat ini adalah, tadi kan sistem keempat itu kan kelenjar ya, ini tadi juga termasuk kelenjar ya, semuanya ya, itu udah masuk sistem kelenjar yang keempat. Nah, ini sistem untuk dibuang, pembuangannya, kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening itu adalah salah satu kelenjar yang ada di tubuh kita yang berfungsi salah satunya fungsinya adalah mengantarkan makanan dan makanan untuk darah, dan kemudian juga dia membawa kotoran-kotoran yang ada yang berasal dari darah juga untuk dibuang. Nah, bila mana ada infeksi, dia juga mengeluarkan zat anti-infeksi untuk menghentikan infeksi. Nah, ini posisinya ada dua nih di sini, ada 4 ya kalau di kaki ya. Nah, tetapi sebelum itu kita juga pencet yang sisi sini. Ya, teman-teman ya. Nah, ini kelenjar getah bening ada di sini. Nah, ini di sini ada lagi namanya saluran tenggorokan atau saluran pernapasan. Nah, ini kita pijat begini, teman-teman. Nah, kalau ini kita nggak muat karena jempol kita kebesaran, kita bisa minta bantuan ini juga ya. Jadi ya, kelenjar getah bening bagian dada dan saluran tenggorokan ini kita pencet aja bersamaan. Nah, kalau misalkan dia ada permasalahan di tenggorokan atau di bagian pernapasannya, dia pasti akan sakit di sini, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kelenjar getah bening bagian perut yang ada di sini. Jadi antara mata kaki ya, kalau kita begini,
kita mentok nih. Nah, pas mentok ini di sini ya. Kemudian kelenjar getah bening bagian atas ada di sini teman-teman. Pijatannya semua sama juga di sini. Kelenjar getah bening bagian atas antara tulang sini dengan mata kaki ya. Mata kaki di sini nih. Mata kaki yang bagian depan dengan ada tulang di sini. Nah, ini di sini posisinya. Nah, itu kita pijat dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Ya. Kelenjar getah bening bagian atas. Kita pencet begini ya. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Oke. Nah, untuk yang kaki kanan tadi kan saya ingin tunjukkan mengenai yang titik liver dan titik kandung empedu. Oke, kita tentukan aja titik livernya langsung ya teman-teman ya di sini ya. Nah, ini di sini. Nah, titik livernya itu ada posisinya di sini. Nah, ini liver yang besar ini. Ini liver yang besar. Nah, kemudian titik empedunya adanya di sini. Karena teman-teman bisa lihat kurang lebih persisnya di mana di gambar yang sudah ada di link deskripsi ya. Untuk kaki kiri selain ikuti semuanya, mulai sistem ginjal, saluran kencing, kandung kencing, kemudian itu sistem yang ada di kepala ya teman-teman ya. Kelenjar pituitari, otak besar dan otak kecil, dan juga saraf trigeminus ya teman-teman. Metabolisme yaitu kita pertama tuh jantung, paru-paru ya, limpa, kemudian ini lambung, pankreas, usus 12 jari, usus besar transversus, usus kecil ya. Kemudian di bagian kanannya itu ada liver dan kandung empedu. Nah, kemudian setelah itu sistem kelenjar, yaitu kelenjar apa? Yang pertama itu bisa mana aja kelenjarnya, tapi bisa kelenjar rahim ya, bisa kelenjar rahim atau kelenjar adrenal ya. Ini kelenjar adrenal, kelenjar rahim, kemudian kelenjar reproduksi yang ada di sini, yang di bawah tumit maupun yang ada di balik sebelah sini ya tadi ya. Nah, kemudian itu kelenjar tiroid ya, kelenjar tiroid yang ada di sini, kelenjar paratiroid, kemudian kelenjar tenggorokan ya, saluran tenggorokan dan pernapasan, kemudian kelenjar getah bening bagian dada, bagian kelenjar getah bening bagian perut, terus kelenjar getah bening bagian atas, dan kelenjar getah bening bagian atas samping ya. Oke. Nah, itu adalah titik-titik refleksi yang teman-teman harus pijat untuk mendapatkan pijat refleksi untuk awet muda atau ayu ya. Makanan-makanannya juga harus seimbang teman-teman untuk makanan, antara proteinnya yang baik yang hewani maupun nabati, 4 sehat 5 sempurna ya. Efek dari pijatan ini teman-teman itu ada beberapa hal yang yaitu misalkan lewat urin ya. Nah, misalkan lewat urin itu bisa urinnya tuh nanti jadi keruh, jadi lebih bau ya. Nah, itu kalau misalkan lewat air seni atau urin. Nah, kemudian bisa juga dia lewat kulit. Nah, teman-teman kalau lewat kulit dia keluarnya ruam-ruam. Nah, kemudian itu juga bisa keluar juga lewat tinja. Nah, tinjanya biasanya tuh nanti akan lebih lengket daripada biasanya. Oke, sebagai penutup teman-teman, saya berterima kasih dan juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Bila mana video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar channel Erick Wiro ini juga makin bisa berkembang ke depannya. Dan bila mana teman-teman nantinya ada pertanyaan seputar mengenai pijat refleksi untuk awet muda dan ayu, nah teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan secepatnya menjawab. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Salam sehat untuk semuanya teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.